Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dari sini dia mulai menyadari, oh ternyata kesalahan tidak pada sistem trading. Ya, kemudian cari alternatif lain, bagaimana cara yang cepat, cara yang simple, cara yang sederhana, mulai mencari teknik yang sederhana, mulai cari teknik yang mudah, yang bisa difahami, yang kira-kira membuat kita trading kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih mudah. Dia mulai menyadari di sana. Kemudian fase yang ketiga ya, mulai menyadari ini artinya dia mulai belajar juga dengan psikologi ya, mulai ada pengendalian psikologi ya. Yang ketiga ini sudah mulai fasenya, fase yang ketiga tadi mulai sadar. Mungkin nanti kita bisa introspeksi ya dari proses ini, pelan-pelan nanti kita coba untuk introspeksi ya. Nah, tahap mulai sadar ini tentu kita sudah banyak pemahaman. Nah, di sini banyak membaca, sudah banyak belajar dengan namanya psikologi. Banyak belajar buku-buku psikologi trading. Ya, kemudian dia sudah mulai menggunakan TP dan SL ya, karena dia menyadari pasar itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika saya entry buy sudah profit, ternyata berbalik lagi, sehingga profitnya terlewatkan. Harusnya bisa profit dan bisa kita nikmati, ternyata balik lagi jadi rugi karena kita tidak tahu kapan kita exitnya. Kemudian ketika turun sudah mulai ada pembatasan resiko, di mana kita harus exit, di mana kita harus stop loss, di mana kita harus lakukan recovery. Maka dia sudah mulai menggunakan pembatasan resiko. Sudah mulai menyadari pentingnya probabilitas. Ya, sudah menyadari pentingnya probabilitas, bukan yang valid, bukan yang akurat. Kalau kita hanya berpikir mencari alternatif, mencari analisa yang valid ya, yang selalu dicari begini, rata-rata ya, trader pemula cari rata-rata analisa itu yang valid, akurat, kemudian apalagi ya, tepat, sehingga kalau nanti analisa marketnya hari ini naik maka dia buy, ternyata turun. Kalau dia naik berarti ini berarti betul, ini orangnya hebat. Kemudian analisa lagi hari ini potensinya turun, ternyata turun betul. Dia hebat. Dia bisa memprediksi pergerakan. Itulah kalau kita hanya mencari yang valid. Karena tidak akan pernah ada yang valid. 100% itu tidak pernah ada. Karena tidak akan ada yang bisa memprediksi, memperkirakan pasar ini bergerak kemana. Maka dia mulai menyadari pentingnya probabilitas, kemungkinan terbesarnya. Dari kemungkinan terbesar kan masih ada kemungkinan kecilnya ya, berbalik dan sebagainya. Maka dia mulai menyadari, di fase-fase ini mulai menyadari dan tentu mulai banyak menggunakan psikologi. Tidak hanya kita cari yang valid, tidak cari yang akurat, tidak cari yang selalu tepat. Ya, banyak di antara trader seperti itu. Pertanyaannya bahkan di media sosial, yang dicari selalu yang akurat, yang valid. Analisanya itu yang si A, si B, si C dan sebagainya. Dia valid kalau analisa, dia akurat. Ya, akurat, valid itu karena faktor kita lagi kebetulan marketnya bersahabat dengan kita. Karena suatu saat dengan teknik yang sama tidak akan bisa diterapkan dengan kondisi-kondisi yang mendekati sama. Karena itu perlu namanya kita memahami probabilitas tadi. Jangan cari yang akurat, jangan cari yang valid. Kalaupun ternyata kita analisa marketnya naik, kita analisa marketnya ini naik, kita ambil posisi buy. Ternyata naik betul, maka ini anggap saja bonus, free. Bonus yang kita dapatkan dari yang kita lakukan mengikuti sistem kita. Jangan berbangga dulu, bukan prestasi kalau kita analisanya tepat. Saya selalu mengingatkan jangan pernah kita berbangga, jangan pernah kita puas dengan
analisa kita yang selalu tepat, karena itu bagian dari ujian kita. Kalau sering kita analisa marketnya sesuai, kita valid, akurat, tepat, maka kita akan merasa lebih, menjadi over confident atau percaya diri kita menjadi berlebihan, merasa kita sudah bisa, merasa analisa saya tepat, yang kita lakukan ini sesuai terus begitu. Padahal itu hanya sementara, hanya karena marketnya lagi bersahabat dengan kita. Suatu saat ketika muncul dan kita terapkan ternyata berbalik, maka selesai, kita tidak bisa apa-apa. Karena itu sekali lagi tidak ada namanya analisa yang valid, yang akurat dan tepat sekalipun. Maka dia mulai menyadari, nah fase ini mulai menyadari pentingnya manajemen psikologi, pentingnya pembatasan resiko, pentingnya memahami probabilitas kemungkinan terbesar. Kemungkinan terbesar kalau saya ibaratkan misalkan 70%, masih ada 30%. Memang kemungkinannya besar, tapi ada kemungkinan masih melesetnya ada. Sehingga nanti kita perlu manajemen resiko. Ini fase yang ketiga, kita sudah mulai baca buku, mulai membaca psikologi, mulai menggunakan manajemen resiko dengan baik. Kemudian mulai disiplin di sini. Ya biasanya kalau udah mulai sadar begini, mulai disiplin. Kita target satu hari misalkan 1%, mulai disiplin. Kemudian kalau close profit kita rata-rata per transaksi kita batasi 300 hingga 600 pergerakan ya. Kita belajar untuk disiplin. Dan ini sudah mulai diterapkan di sini. Ada fase yang keempat berikutnya ya. Tentu tidak semuanya nanti bisa memasuki fase yang ketiga ini. Hanya orang-orang yang betul-betul punya kemampuan atau punya semangat yang tinggi, semangat untuk paham, untuk bisa, baru nanti bisa memasuki fase ini. Berikutnya fase keempat ya. Fase keempat untuk kita betul-betul mencapai puncak trader beneran. Bukan trader-traderan. Kalau trader-tradernya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, seterusnya begitu. Kemudian yang fase yang keempat ini benar-benar sadar ya, benar-benar sadar. Benar-benar sadar, benar-benar menguasai skillnya. Benar-benar sadar dan menguasai skill. Sehingga di fase ini sudah mulai betul-betul disiplin, sudah mulai konsisten profit kita, konsisten dengan baik. Ini fasenya sudah melewati fase, sudah punya sistem trading, sudah bisa mengendalikan psikologi, kemudian sudah mampu melakukan manajemen resiko dengan baik. Maka ketika diterapkan, dia bisa mendapatkan konsistensi profitnya dengan baik. Tentu tidak semua orang bisa masuk ke sini ya, tidak semua orang nanti survive sampai di level ini. Nah, yang terakhir adalah level kelima ya. Ini kemampuan skill yang di bawah sadar sudah. Skill di bawah sadar. Artinya bisa menari di atas pergerakan market yang ada. Market itu tidak dianggap sebagai satu momok yang menyeramkan atau menakutkan ya. Tetapi bisa mengikuti iramanya. Market naik kita bisa mengikuti, market turun bisa mengikuti. Artinya bisa memanfaatkan potensi yang ada di sana. Naik kita bisa profit, turun pun kita bisa profit. Maka ini fasenya adalah fase yang kelima ya. Fase kelima ini tentu juga tidak semuanya nanti bisa survive di fase ini. Karena ini sudah di luar, artinya di luar bawah sadar. Punya keahlian lebih karena kebiasaan, bahkan ketika menggunakan lot pun sudah terbiasa di luar kepala. Ketika salah, misalkan entry buy, marketnya 0,1 misalkan ya, marketnya berbalik pun kita bisa dengan mudahnya kita bisa melakukan recovery dengan baik.
membaca market pun tidak perlu dengan indikator yang sangat ruwet, indikator yang sangat banyak dan membuat tampilan candle itu menjadi lebih kecil. Dia lebih sederhana, bahkan melihat sekilas itu sudah mampu menentukan potensi dan probabilitasnya. Ini betul-betul nanti yang sudah punya kemampuan lebih, yang punya skill di alam bawah sadarnya. Artinya intuisinya sudah terbentuk di sana. Nah, nanti kita bisa banyak belajar, bisa banyak koreksi, dan tentu banyak koreksi yang sudah kita lakukan. Seperti apa, kita masuk di fase yang mana. Kalau tadi masuk fase yang pertama masih belum paham, maka perlu belajar banyak. Jangan sampai kita jatuh rugi pakai real account. Kalau cuma demo aja enggak masalah.